Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tema dan isi web dari proyek tugas besar UAS pemrograman web. Untuk dosen yang mengampu mata kuliah ini yaitu ada 5 dosen. Yang pertama ada Ibu Desi Santi Eskom MT sebagai dosen penanggung jawab. Kemudian ada Ibu Wirdayanti ST.MM, ada Pak Insinyur Saiful Hendra Eskom Mkom, Pak Ilman Pradana Eskom Mkom, dan Pak Kadik Agus Wijaya STMM. Tugas besar UAS pemrograman web ini dikerjakan oleh 3 orang dalam kelompok kami, yaitu yang satu Dharma Kirti, stambuk F551-19051, kemudian Riandi Dwita Majuhari, stambuk F551-19049, dan saya sendiri Muhammad Fajri Faiz, stambuk F551-19072. Untuk web kita itu yang pertama itu ada tentunya kita menggunakan login sebagai validasi client side dan server side. Nah, ini kita langsung saja username-nya admin, password 1234. Nah, di bagian sini jika sudah login maka akan ada menu landing page. Di sini kita menggunakan navbar untuk home-nya ini. Kemudian di sini ada tulisan. Di sini kita menggunakan panel yang menunjukkan bahwa web ini dibuat dari apa, yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Nah, di sini ada isi, kalau di web lain biasa digunakan untuk isi atau konten dari landing page itu sendiri. Nah, yang di bawah ini ada sebuah kata bijak dan ada 3 foto tim yang membuat atau kelompok dari tugas besar ini. Biasanya di web lain ini digunakan untuk sebagai testimoni. Oke, itu saja dari saya. Untuk selanjutnya teman saya yang akan jelaskan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Kirti, stambuk F551-19051. Nah, video ini saya akan menjelaskan tentang halaman login dari tugas besar pemrograman web dari kelompok saya. Oke, baik. Jadi begini halaman loginnya. Saya akan menjelaskan pertama dari kode HTML-nya. Kode dokumen HTML. Ini kan tanpa HTML, lalu language N. Nah, di head ada title-nya, lalu ini link untuk CSS-nya. Ini CSS-nya. Oke. Nah, lalu di body sini ada pertama div class background. Nah, ini untuk nanti untuk div kosong, ini cuma untuk supaya taruh background-nya. Lalu div class content. Nah, di div content ada p class header, p ada p dan class header. Nah, itu teksnya login, teks ini login ini. Nah, lalu ada div class dan login form. Nah, login form itu yang ini, form ini. Nah, di situ dia form action-nya yaitu PHP echo HTML special char. Nah, action-nya PHP echo HTML special char server $server PHP self. Nah, ini untuk action, lalu metodenya post. Nah, jadi kita pakai metode post karena kita mau login, kita harus pakai metode post. Kalau tidak akan muncul di URL-nya ini. Nah, lalu ada inputnya dengan labelnya. Jadi username kedua ada ini username-nya. Nah, lalu ada password, lalu tipenya password. Nah, labelnya ini tipenya input type. Oke. Nah, sini kita bikin dia border radiusnya 5 pixel dengan panjangnya 220 pixel. Ini border radiusnya supaya ujungnya ini melengkung, jadi apa bundar ujungnya. Nah, lalu BR, nah untuk decline. Lalu ada span class. Nah, span class error ini sini dia ada untuk supaya nanti memunculkan pesan errornya di bawah sini dia. Untuknya ada 3 span, ada untuk username error, ada untuk password error, ada untuk login error. Nah, lalu ada button type, submit, name login, class button login. Nah, ini button login ini. Oke, langsung baru habis ini kita cek lagi CSS-nya. Nah, CSS ini pertama untuk semua elemen dalam sini saya atur dia marginnya 0 dengan font family-nya sans-serif. Jadi ini margin 0 supaya dia full background-nya sampai sini, full menutupi semua layar di background-nya. Nah, lalu ada ini untuk class background image, linear gradient, to right, FFPB, ini untuk warnanya, jadi dia gradient. Jadi warna dari sini ke sini dia warnanya dia akan ada gradient, dari sini yang muda, sini dia lebih pekat. Nah, lalu saya transform skew Y. Nah, itu supaya dia gambarnya kasih miring. Ini dia kasih miring. Nah,
lalu box size border box, panjang 100%, height 100 pixel, nah margin top 100 pixel. Overflow hidden ini supaya yang bagian terlebihnya tidak dikasih lihat, jadi cuma diambil bagian yang dapat lihat untuk di browsernya aja, jadi untuk sana tidak diambil sudah. Nah, position absolute z index -1 jadi supaya dia di send to back, bikin ke belakang. Lalu ada class content, nah marginnya auto, width 100 pixel, padding 10 pixel, text align center. Nah ini untuk supaya dia ke tengah, jadi ini semua kontennya di ke tengah ini. Lalu ada header, nah ini header margin topnya 100 pixel, font family cursive, font size 50 pixel, font header ini yang ini. Nah, lalu ada login form yang tadi saya bilang, margin topnya 50 pixel, background color white, padding 40 pixel, border 3 pixel, warna black, bordernya 3 pixel, warna hitam, border radius 10 pixel, ini supaya dia melengkung. Lalu ada box shadow, ini supaya dia ada bayangan sedikit. Nah, lalu ada line height 2,5, jarak antara ini, antar teks. Nah, lalu teks lainnya justify, atau kiri kanan. Lalu ada button login. Button login dia saya atur float right, supaya dia rata ke kiri, rata ke kanan. Border radius 5 pixel supaya melengkung, font size 15 pixel, width 75 pixel. Nah, warnanya ini supaya warna biru muda. Lalu teksnya warnanya putih. Nah, lalu ada untuk pesan error, dia warnanya italic, lalu dia colornya red. Nah, untuk itu kelas errornya dia font style italic, warnanya merah. Nah, oke. Lalu kita masuk ke untuk backendnya. Nah, pertama untuk backendnya saya menggunakan PHP. Nah, lalu di sini pertama kita ada validasi pada client side. Nah, validasi client side itu dia kalau misalnya teksnya kosong, teks inputnya kosong ini, dia akan mengirimkan pesan kalau teksnya ini, kalau input teksnya ini kosong, spesimennya kosong atau passwordnya kosong. Nah, itu untuk validasi di client side. Nah, untuk validasi server side, dia nanti kalau sudah terkirim, dia akan cek di database ada tidak akun yang username-nya dengan password yang sama. Nah, dia akan cek kalau tidak ada, kalau salah, dia akan masukkan pesan di sini. Yang pertama ada variable count. Nah, ini isinya MySQL connect, isinya itu localhost, root, passwordnya tidak ada. Nah, nama database pemweb to base. Nah, kalau ada variable username error sama dengan password error sama dengan login error itu dikasih kosong. Nah, berarti kalau kosong dia tidak akan muncul dari sebelum ini. Nah, lalu ada if isef post login. Nah, ini kalau itu mengecek jika tombol login sudah ditekan. Nah, kalau empty post username dan empty post password. Nah, ini kalau misalnya teks username nanti passwordnya kosong, dia pas pesan isi variable username error dan password errornya username kosong dan password kosong. Nah, kalau yang empty hanya yang kosong hanya username-nya, dia bilang username kosong. Nah, kalau yang kosong hanya passwordnya, dia akan bilang password kosong. Nah, misalnya password error kosong. Nah, oke, lalu ada search, MySQL RI. Nah, di sini kalau ini tidak kosong semua, nah, dia akan cek. Dia berarti ada variable search, isinya MySQL query. Nah, pertama $con yang tadi itu apa? Koneksinya yang localhost, root. Nah, itu query-nya select all from user, where username sama dengan password post username. Nah, itu berarti dicari di tabel user yang username-nya itu yang diinputkan. Nah, habis itu dihitung MySQL in memrow search. Nah, itu dihitung ada berapa baris yang ada tidak apa data yang dengan username itu. Nah, kalau ada berarti ini count-nya pasti muncul 1. Nah, kalau count-nya sama dengan 0 berarti tidak dapat, berarti loginnya error. Pesan login error tulis username tak ditemukan. Nah, kalau username didapatkan, dicek lagi passwordnya. Nah, ini ada variable row, isinya yaitu apa akan ini variable search, isinya row ini variable search itu di fetch as of. Nah, itu diambil datanya itu di variable search, berarti kalau ada apa kan username sudah dapat itu baris atau baris datanya. Nah, di fetch itu cara dapatkan passwordnya. Nah, lalu cek kalau password di sini dimasukkan sama dengan password yang dalam database, maka dia akan diarahkan ke index.html ke halaman selanjutnya. Lalu exit. Nah, kalau tidak, pesan error lagi. Maaf, password yang dimasukkan salah. Oke, saya coba aja. Jadi pertama misalnya saya kasih 022. Username kosong dan password kosong. Nah, kalau saya masukkan ini aja, nah, password kosong. Nah, kalau masukkannya ini, username kosong. Nah, kalau saya misalnya masukkan ini salah, dua ada. Nah, salah. Nah, username tak ditemukan. Nah, kalau saya username-nya admin, passwordnya salah. Nah, dia akan password salah. Oke.
Kalau kita benar, ini juga benar, 1, 2, 3, 4. Kita login, makanya dia akan masuk. Oke, baik, mungkin saja penjelasan dari saya. Untuk halaman ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyandi Dwi Johari, Stambuk F551-19049. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana sekarang saya akan menjelaskan mengenai interface dan kode program yang ada pada halaman landing page. Dan di sini saya akan menjelaskan kode programnya, yaitu file HTML-nya dan CSS-nya. Nah, langsung saja kita buka. Nah, di sini file index.html-nya merupakan file utama ya dalam program kami ini, karena inilah halaman utamanya, landing page-nya, dan file HTML ini merupakan kerangka dasar dari sebuah website. Nah, di dalam tag HTML ini terdapat tag head dan tag body. Nah, di mana di sini dalam tag head-nya, di sini pada baris 789 kami di sini untuk file CSS-nya kami menggunakan sebuah framework dari CSS bernama Bootstrap. Nah, jadi di sini kami mengimpor file Bootstrap itu sendiri. Nah, tetapi di sini kami juga ada membuat file style.css untuk memodifikasi beberapa tag-tag tertentu yang ada pada indeks HTML ini. Nah, kemudian di sini kami juga mengimport Google Font, yaitu Viviga. Nah, di sini kemudian ada tag title ini, di sini adalah UAS spam web. Nah, di mana ini yang merupakan judul dari website ini, dan di sini kita menggunakan icon logo Untat. Nah, logo Untatnya di sini kita bisa lihat pada hyperreference-nya itu ada path-nya di sini adalah img strap untat.png. Di sini kita bisa lihat pada folder img ada untat.png. Nah, ini adalah logonya kami gunakan. Nah, kemudian pada halaman pada tag di dalam tag body ini terdapat beberapa bagian utama, yaitu ada navbar, kemudian ada jumbotron-nya, ada container. Nah, di sini pada navbar-nya merupakan yang pada halaman atas ini. Nah, ini merupakan navbar-nya yang di atas, yang ada tulisan pemrograman web dengan home. Kemudian pada jumbotron-nya ini merupakan gambar ini, ada gambar ini latar belakangnya, kemudian ada tulisan web ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pemrograman web. Nah, kemudian untuk ini di dalam div class container ini terdapat tiga bagian, yaitu ada panelnya, ada working space, di sini ada testimonial. Nah, yang mana panel itu sendiri adalah bagian ini yang menjelaskan web ini dibuat menggunakan tiga menggunakan JavaScript, PHP, dan HTML, CSS. Dan di sini working space-nya yaitu pada bagian ini ada gambar, kemudian tim working is well. Nah, di mana ini juga bisa dikatakan merupakan isi atau yaitu isi dari web ini sendiri. Kemudian ini merupakan testimoni, ya. Testimoni bagian awal di sini ada sepotong kata, dan ini kami foto dari kami bertiga anggota kelompok. Nah, di sini biasanya pada website lain akan menampilkan testimoni-testimoni dari berbagai pengguna. Saya akan menjelaskan dari bagian navbar ini, di mana pada bagian nav ini menggunakan tag nav, yaitu tag yang ada pada HTML5, di mana menggunakan kelas navbar di sini menggunakan kelas-kelas yang ada pada framework Bootstrap itu sendiri. Ada navbar, kemudian nav expand lg large, kemudian navbar like untuk artinya untuk yang terang, navbar like. Kemudian di sini ada div class container, kemudian di dalamnya ada sebuah tag anchor, di mana menggunakan kelas navbar brand. Nah, di sini ada hyperlink reference-nya, tetapi kami masih menggunakan link kosong. Oleh karena itu kami menggunakan tanda pagar. Dengan tulisannya itu adalah pemrograman web. Nah, ini yang ini ya, pemrograman web. Nah, kemudian ada juga satu lagi div
dimana di dalam div itu ada tag A lagi, tag anchor lagi. Nah, dimana di sini tulisannya adalah home. Nah, tetapi linknya juga masih belum aktif. Nah, ini home itu sendiri. Nah, kita lanjut ke Jumbotron-nya. Di sini ada kelas Jumbotron. Nah, di sini menggunakan kelas Jumbotron yang ada pada Bootstrap, dan di dalam kelas Jumbotron ini ada div lagi menggunakan kelas container, dan di dalam kontainer tersebut ada tag H1 dan tag A lagi. Nah, pada tag H1 tulisannya adalah web ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pemrograman web. Nah, kemudian ada juga link, yaitu bertuliskan our work. Nah, tetapi link ini belum diaktifkan seperti itu. Jadi masih menggunakan tanda pagar. Kemudian pada kontainernya ini ya ada info panel. Nah, di mana info panel ini sebenarnya terbagi. Intinya adalah terbagi menjadi 3 div, di mana masing-masing div itu akan terdiri dari tag image, H4 dan P. Nah, image dan H4 dan P ini masing-masing yang mengandung itu tadi HTML, CSS, gambarnya. Kemudian di sini H4 untuk keterangannya, dan P ini untuk semacam kata-kata ya dari judul tersebut. Ini ada JavaScript juga. Di sini tulisannya berfungsi sebagai client side. Kemudian yang ketiga ada image PHP. Nah, ini. Nah, ini logonya yang kami gunakan. Nah, dengan tulisan PHP dan tulisannya berfungsi sebagai server side. Nah, di sini ada isi atau inti dari web ini. Sebenarnya working space di sini kelas menggunakan kelas working space. Nah, kemudian ada gambar. Jadi sebenarnya di para working space ini merupakan satu row. Nah, satu row di mana di dalam row itu terdapat dua kolom. Dua kolom dengan lebar yang berbeda. Pada kolom pertama di sini large 6, artinya kolom gambar ini dia lebih lebar. Nah, dan pada kolom yang kedua di sini col LG5, yaitu dengan ukurannya 5. Nah, di mana di dalam kelas tersebut terdapat tag H2 dan tag P. Nah, di sini tulisannya H2 itu team working is well, dan sebuah kata-kata pada tag P-nya tersebut. Nah, kemudian di sini para testimonial juga hampir sama. Nah, di sini terbagi menjadi kolom-kolom ya. Pada row yang pertama ini ada kolom dengan ukuran 8, dan kemudian ada lagi row dengan kolom ukuran 6 seperti itu. Nah, di sini intinya ada tulisan, ada tag P dengan tulisan sepatah kata tulisan, dan pada desain selanjutnya adalah gambar-gambar ya. Ada 3 di sini gambar, merupakan gambar dari kami bertiga anggota kelompok. Dan ini adalah pada bagian bawahnya ada tag H5 dan tag P seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pada bagian CSS-nya, tetapi pada style CSS-nya saja. Di sini terdapat untuk kelas navbar brand. Di sini kita diatur fontnya 32 pixel dengan fontnya adalah Viga, seperti yang sudah di import tadi Google Font tersebut. Nah, kemudian di sini untuk CSS untuk Jumbotron-nya. Nah, di sini ada untuk kelas Jumbotron, ada background-nya. Nah, background-nya ini mengambil yang bg.jpg pada gambar ini. Image. Ini gambar ini yang digunakan untuk background pada Jumbotron. Nah, kembali ke CSS-nya. Kemudian di sini menggunakan pseudo element Jumbotron after. Nah, ini merupakan isinya adalah, dan di sini ada kelas Jumbotron, kemudian kelas container yang artinya CSS yang kelas container yang ada pada kelas Jumbotron. Seperti itu, ini secara spesifik memberikan penugasan. Nah, di sini diatur colornya white, kemudian text align-nya center, position relatif, dan z index-nya 1. Kemudian di sini juga diatur CSS-nya untuk kelas display 4 yang ada pada kelas Jumbotron seperti itu. Dan seterusnya di sini juga ada CSS untuk info panel, di mana di sini kelas info panel itu sendiri diatur background colornya white, kemudian paddingnya 30, margin topnya minus 120. Nah, inilah yang menyebabkan info panel tersebut ini pada panel dia sedikit naik ke atas seperti itu, karena margin topnya diatur minus 120.
Kemudian border radius 12 pixel. Nah, border radius itulah yang menyebabkan pinggir-pinggir ini dari panel tersebut menjadi sedikit lengkung, menjadi lebih enak dilihat seperti itu, sehingga akan membuat tampilan menjadi user friendly seperti itu. Dan box shadow 0, 3 pixel dan 20 pixel. Nah, artinya di sini nih ada bayangan dari box tersebut, dari info panel ini, kelas info panel. Nah, kemudian ini di sini ada pada kelas working space. Nah, di sini diatur margin topnya 120 pixel dan text align-nya center. Nah, ini pada kelas working space menurut CSS-nya tadi. Kelas working space dan ini untuk spesifik CSS, untuk spesifik elemen-elemen yang ada pada kelas working space tadi. Kemudian di sini ada testimonialnya. Untuk CSS-nya di sini diatur kelas testimonial margin top-nya 130 pixel. Nah, kemudian ada juga diatur di sini elemen P yang ada pada kelas testimonial. Font size-nya 1,4 em, text align-nya center, font weight-nya 200, italic, dan margin bottom-nya 30 pixel. Nah, begitu pula diatur juga untuk image yang ada pada testimonial dengan lebarnya 80, height-nya 80 juga, marginnya 10 pixel pada semua sisi, dan border radiusnya 50 pixel. Nah, sehingga menyebabkan gambar tersebut, gambar testimonial ini menjadi bulat. Nah, begitu kurang lebih untuk file CSS-nya. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya mengenai interface dan kode program yang ada pada landing page pada web yang kita buat.